Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Saputra, NIM 2521036. Pada tugas ilmu pendidikan Islam, saya akan mereview kembali materi kelas 10 pada sewaktu SMA, yaitu yang pertama, sholat khusyuk dan zikir dan berdoa. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan PowerPoint-nya. Baik, yang pertama yaitu sholat khusyuk. Pengertian sholat dalam istilah yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dalil tentang sholat sudah tercantum dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kejadian mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengertian sholat khusyuk adalah sikap tenang, tentram, perlahan-lahan, penghormatan, dan ketundukan, serta sikap yang disertai perasaan takut kepada Allah dan perasaan selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 menjelaskan, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Cara menggapai kekhusyuan sholat, yaitu yang pertama, persiapan diri, yang kedua, tumak ninah, yang ketiga, mengingat mati, yang keempat, menghayati ayat-ayat dan zikir, yang kelima, membaca ayat dengan tartil, yang keenam, menyadari Allah mengabulkan doa-doa dalam sholat, yang ketujuh, sholat menghadap atau dekat takbir, yang kedelapan, bersedekap, yang terakhir, yaitu memandang tempat sujud. Keistimewaan sholat khusyuk diantaranya, yang pertama, menghapus dosa, yang kedua, pahala yang dicatat tergantung kekhusyuan sholat, yang ketiga, merasa ringan dari segala beban, yang keempat, Allah memberi kemudahan dan keringanan untuk melaksanakan sholat, dan yang terakhir, sholat khusyuk berpengaruh kepada perilakunya. Sekian untuk materi sholat khusyuk. Dan kita lanjut pada materi zikir dan doa. Materi zikir dan doa. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tujuan mengetahui zikir dan doa yaitu, yang pertama, mengetahui keutamaan zikir dan doa. Yang kedua, menjelaskan pengertian zikir dan doa, tujuan, adab-adab dan syaratnya. Yang ketiga, mendeskripsikan sebab tertolak doa, doa yang mustajab, dan waktu berdoa yang mustajab. Yang keempat, menjelaskan tata cara zikir dan doa. Yang kelima, mempraktekkan zikir dan doa. Keutamaan zikir dan doa, yaitu yang pertama, zikir, yang A-nya, kecintaan kepada Allah, B, alat kembali kepada Allah, C,
mendekatkan diri kepada Allah. D. Hati jadi tenang. Dan yang terakhir, ibadah yang mudah. Dan yang kedua adalah doa. Utamanya yaitu yang pertama otak ibadah, yang kedua penentram batin, yang ketiga melenyapkan musibah dan menolaknya, dan yang terakhir bentuk ketundukan. Pengertian zikir menurut bahasa yaitu hati yang mengingat dan lisan yang mengucapkan. Sedangkan menurut syariah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengucap bacaan tertentu untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pengertian doa yaitu permintaan atau permohonan atau panggilan dan pujian. Sedangkan menurut bahasa yaitu doa adalah pengakuan seorang hamba atas rahmat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga meminta pertolongannya. Penyebab harus berdoa yaitu yang pertama panggilan jiwa, yang kedua ketika manusia dalam masalah, yang ketiga perintah Allah Subhanahu wa taala, yang keempat Allah ciptakan manusia itu lemah, dan yang terakhir Allah menyukai hamba yang berdoa. Tujuan berdoa yang pertama memohon perlindungan Allah, yang kedua memohon pertolongan Allah, yang ketiga mentaati Allah, yang keempat memperoleh keriduan Allah. Ada berdoa, yang pertama mengikhlaskan niat, yang kedua memperbanyak doa, yang ketiga bersuci, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima mengadakan tangan. Syarat-syarat diterimanya doa diantaranya yang pertama mengikhlaskan doa, yang kedua mengetahui arti dan doa, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat yakin Allah mengabulkan doa, yang kelima sepenuh hati, yang keenam menjauhkan diri dari yang dilarang Allah. Doa yang mustajab yaitu yang pertama berhaji, yang kedua saat berperang, yang ketiga sakit, yang keempat mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, yang kelima orang tua kepada anaknya, yang keenam atau yang terakhir pemimpin yang adil. Waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu diantaranya yang pertama antara azan dan iqomah, yang kedua saat sujud, yang ketiga mendengar ayam jantan berkokok, yang keempat hari Jumat, yang kelima bulan Ramadan, dan yang terakhir doa ketika minum air zam-zam. Berikut ini paparan tata cara zikir. Yang pertama yaitu tasbih, yang tahlil, yang ketiga tahmid, yang keempat takbir, yang kelima hauqalah, yang terakhir adalah istighfar. Berikut bacaan zikir. Sekian dari materi zikir dan doa. Baik, sampai segitu saja
materi yang saya bisa berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.